Assalamualaikum. Kali ini kita akan menyimak kisah inspiratif tentang seorang pendeta yang menemukan jalan terang menuju Islam setelah bertahun-tahun memimpin gereja, menyaksikan perubahan luar biasa dalam hidupnya dan jemaat yang ia pimpin. Ingatlah kalian, apapun itu Allah pasti akan membalas siapa saja yang melakukan kebaikan di jalannya, dan setiap langkah menuju kebenaran akan selalu dipenuhi dengan keberkahan, meski perjalanan itu penuh ujian dan tantangan. Saya sangat berterima kasih kepada yang sudah like dan subscribe dari video ini. Jangan lupa juga menuliskan sholawat kepada Nabi kita di kolom komentar, karena sesungguhnya, Allah dan malaikatnya juga bersholawat kepadanya, sebagai bentuk cinta dan penghormatan yang tiada henti. Kehidupan pendeta Thomas Engel di kota kecil Lysandra selalu dipenuhi dengan rutinitas yang teratur dan penuh ketaatan pada ajaran Kristen yang ia percayai. Setiap pagi, ia memulai harinya dengan berdoa di ruang pribadinya, mengucapkan kata-kata syukur kepada Tuhan atas anugerah kehidupan yang ia terima. Di gereja, ia menjadi sosok yang sangat dihormati oleh jemaat, dikenal sebagai seorang pendeta yang penuh kasih dan bijaksana dalam memberikan khotbah. Para jemaat setia hadir di setiap ibadah, merasa tenang dan damai mendengar kata-kata bijak dari pendetanya, yang tak jarang menyentuh hati mereka. Meskipun hidupnya tampak sempurna, di dalam hati Engel, ada rasa kosong yang mulai mengusik pikirannya, terutama ketika ia bertanya-tanya tentang makna sejati kehidupan. Ia mulai merasakan bahwa meskipun ajaran Kristen memberinya kedamaian, ada hal-hal yang belum ia temukan dalam iman yang ia anut. Pada suatu malam, setelah selesai memimpin doa malam di gereja, Engel duduk merenung, berusaha mencari jawaban atas kegelisahan yang ia rasakan. Di luar gereja, kota Lysandra tampak damai, namun di dalam hatinya, Engel merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang belum ia ketahui. Setiap kali ia membuka Alkitab, ia merasa seolah-olah ada bagian-bagian tertentu yang tidak dapat ia pahami sepenuhnya, meskipun ia telah mempelajarinya bertahun-tahun. Namun, ia tidak pernah mengungkapkan kegelisahannya kepada siapapun, menyimpan pertanyaan-pertanyaan itu dalam diam, berharap suatu saat jawabannya akan datang dengan sendirinya. Suatu hari, setelah selesai mengunjungi rumah salah satu jemaat yang sakit, Engel menemukan sebuah buku kecil yang tertinggal di meja perpustakaan gereja. Buku itu berjudul Kebenaran yang Terpendam, dan tampaknya membahas tentang sejarah Islam dan ajarannya, hal yang sama sekali tidak ia pahami. Engel merasa bingung dan cemas, tetapi di saat yang sama, rasa penasaran yang mendalam membuatnya memutuskan untuk membacanya secara diam-diam. Setiap halaman yang ia baca memberikan gambaran baru tentang ajaran yang berbeda dengan apa yang ia pelajari selama ini, namun ada sesuatu yang menarik perhatian dalam kata-kata itu. Konsep tentang Tuhan yang Maha Esa, yang disebut Tauhid dalam Islam, terasa sangat mendalam dan membuatnya merenung tentang keyakinannya sendiri. Saat membaca, ia teringat pada banyak pertanyaan yang tak terjawab dalam hatinya selama ini, dan buku itu seakan memberi titik terang yang mulai mengusiknya. Ia merasa terkejut oleh cara Islam memandang kasih sayang Allah yang sangat universal, menyentuh aspek-aspek kehidupan yang selama ini tak ia pikirkan. Namun, ia merasa takut untuk melanjutkan membaca lebih jauh, khawatir akan terjerumus ke dalam pemahaman yang salah atau melawan imannya sendiri. Meski begitu, rasa penasaran itu semakin membesar, dan ia merasa seperti ada sesuatu yang sangat penting yang harus ia pelajari lebih dalam. Engel mulai meragukan pemahamannya tentang Tuhan dan agama yang selama ini ia yakini, merasa seolah-olah ada sebuah pintu yang terbuka, menuntunnya pada pertanyaan-pertanyaan baru yang belum pernah ia pikirkan sebelumnya. Tak lama setelah membaca buku itu, Engel mulai mencari cara untuk mengetahui lebih lanjut tentang Islam, meskipun ia tahu ini akan menempatkannya pada jalan yang penuh tantangan. Ia bertemu dengan Faisal, seorang pria Muslim yang baru saja pindah ke Lysandra, yang bekerja sebagai guru bahasa Arab di sekolah lokal. Faisal, yang ramah dan penuh kesabaran, mulai berbicara dengan Engel tentang ajaran Islam dan sejarahnya, menjelaskan banyak hal yang sebelumnya tidak Engel ketahui. Setiap percakapan mereka membuat Engel merasa semakin tertarik pada ajaran Islam, yang tampaknya menawarkan kedamaian dan keseimbangan yang tidak ia temukan dalam agama Kristen. Faisal berbicara tentang konsep kasih sayang Allah yang tak terbatas dan pentingnya hidup dengan niat yang baik, dua hal yang membuat Engel merasa lebih nyaman dan tenang dalam batinnya. Meski merasa takut dan bimbang, Engel merasa seolah-olah dunia yang ia kenal selama ini mulai terbuka, dan ia ingin tahu lebih banyak lagi tentang apa yang Faisal katakan. Mereka mulai sering bertemu, dan setiap pertemuan meninggalkan kesan mendalam di hati Engel, yang semakin merasa bahwa ada kebenaran dalam kata-kata Faisal yang sulit ia temukan di tempat lain. Namun, Engel masih belum bisa melepaskan keyakinan lamanya dan merasa ragu untuk mengambil langkah besar, apalagi mengungkapkan keraguan itu pada orang-orang di sekitarnya.
Tetapi semakin banyak ia mendalami ajaran Islam, semakin ia merasa bahwa iman Kristen tidak memberikan jawaban yang memadai untuk pertanyaan-pertanyaan dalam hatinya. Suatu malam, Engel berdoa dengan tulus, memohon petunjuk dari Tuhan, dan merasa bahwa ia semakin dekat untuk menemukan kebenaran yang selama ini ia cari, meskipun itu berarti harus meninggalkan apa yang telah ia percayai selama bertahun-tahun. Semakin sering Pendeta Engel berbicara dengan Faisal, ia mulai merasakan adanya kedamaian yang tak pernah ia temui dalam ajaran Kristen yang ia anut selama ini. Ajaran Islam yang diajarkan oleh Faisal tentang kasih sayang Allah, tauhid, dan pentingnya hidup dengan niat baik membuat Engel merasa lebih tenang dalam batinnya. Meski demikian, ia merasa bingung dan cemas, terperangkap antara dua dunia yang saling bertentangan, dan takut akan konsekuensi yang mungkin muncul jika ia mengambil keputusan yang lebih berani. Di satu sisi, Engel merasa bahwa ajaran Islam membawa pencerahan, sementara di sisi lain, ia terikat pada tanggung jawabnya sebagai pendeta gereja yang dihormati oleh jemaatnya. Setiap kali ia berdoa, Engel merasakan kedamaian yang lebih besar, namun ketakutan akan reaksi jemaat yang telah menganggapnya sebagai pemimpin spiritual semakin menghantui pikirannya. Ia tahu bahwa perubahan dalam dirinya akan sulit diterima oleh orang-orang yang telah lama mengenalnya sebagai pendeta Kristen yang taat, apalagi keputusan untuk berpindah agama. Namun, meskipun ia merasa takut, ada sesuatu dalam hatinya yang mengatakan bahwa ia tidak bisa lagi menutupi keraguannya terhadap ajaran yang selama ini ia percayai. Engel merasakan bahwa hidupnya yang dulu penuh dengan rutinitas gereja kini mulai terasa hampa, dan ia tidak dapat lagi mengabaikan kebenaran yang perlahan muncul dalam pikirannya. Perlahan, ia mulai menarik diri dari kegiatan-kegiatan gereja, merasa bahwa dirinya tidak lagi bisa memimpin jemaat dengan keyakinan yang sama seperti dulu. Meskipun ragu dan ketakutan, Engel merasa bahwa ia harus terus melangkah maju, karena ia yakin bahwa jalan yang ia tuju akan membawa kedamaian yang lebih besar dalam hidupnya. Pendeta Engel mulai mengubah cara berkhutbahnya, menyelipkan pesan-pesan yang lebih inklusif dan penuh kasih, yang mengundang pemikiran baru bagi jemaatnya. Ia berbicara lebih banyak tentang toleransi, kedamaian, dan pentingnya hidup dengan niat yang baik, meskipun ia merasa takut bahwa ini akan membuat jemaatnya mulai bertanya-tanya. Beberapa jemaat mulai merasakan bahwa pendeta mereka telah berubah, dan mulai muncul kekhawatiran di antara mereka tentang arah gereja yang ia pimpin. Engel bisa merasakan ketegangan itu, namun ia tetap tidak bisa menahan perasaan yang semakin kuat dalam dirinya, yang menuntut kejujuran dan keterbukaan. Ia merasa semakin sulit untuk melanjutkan hidup dalam kebohongan, untuk terus mengajarkan sesuatu yang tidak lagi ia percayai sepenuhnya. Setiap kali ia melihat wajah jemaat yang penuh harapan, Engel merasa semakin terjepit antara kewajibannya sebagai pendeta dan keraguannya terhadap keyakinan yang telah ia anut begitu lama. Meskipun banyak yang mulai cemas dan bertanya-tanya, Engel merasa bahwa ia tidak bisa terus menyembunyikan ketidakpastian yang ada dalam hatinya. Ketika berbicara di mimbar, ia sering merasa bahwa kata-katanya tidak lagi mewakili sepenuh hati, dan itu membuatnya semakin merasa terasingkan dari hidup yang telah ia jalani selama ini. Namun, di sisi lain, ada juga beberapa jemaat yang mulai memperhatikan pesan-pesan yang lebih inklusif dan penuh kasih tersebut, meskipun mereka tidak sepenuhnya memahami alasan di baliknya. Engel tahu bahwa ia harus segera mengambil keputusan yang besar, karena ia merasa bahwa ia tidak bisa terus berjalan di jalan yang penuh keraguan ini, dan ia harus jujur dengan dirinya sendiri serta jemaat yang selama ini ia pimpin. Suatu malam, setelah mendengar khotbah dari Faisal yang membahas tentang keindahan ajaran Islam dan pentingnya niat yang tulus, Engel merasa gelisah dan tidak bisa tidur. Hatinya dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan yang semakin menggema, dan ia merasa bahwa jawaban yang ia cari selama ini mungkin tidak akan datang dari agama Kristen. Dalam kesunyian malam, Engel memutuskan untuk berdoa dengan tulus, meminta petunjuk dari Tuhan agar ia bisa menemukan jalan yang benar untuk dirinya sendiri. Ia merasakan sebuah ketenangan yang berbeda dalam doa itu, seakan-akan ada sesuatu yang mengarahkannya ke arah yang lebih jelas dan lebih pasti. Dalam doa itu, Engel merasa seolah-olah ada suara lembut yang berkata kepadanya untuk membuka hatinya dan menerima kebenaran yang selama ini tersembunyi. Perasaan ini membuat Engel terkejut, namun juga memberi harapan baru, karena ia merasa bahwa ini adalah saat pencerahan pertama yang ia rasakan dalam pencariannya. Ia merasa yakin bahwa jawabannya telah ditemukan, meskipun itu berarti ia harus melangkah ke arah yang sangat berbeda dari yang selama ini ia percayai. Engel mengingat kembali setiap percakapan dengan Faisal, dan ia merasa bahwa ajaran Islam memberikan kedamaian yang tak bisa ia temukan dalam ajaran yang selama ini ia anut. Ia merasa bahwa, setelah semua keraguan dan pencarian yang panjang,
Kini saatnya untuk menerima kebenaran yang lebih besar yang telah Allah tunjukkan kepadanya. Engel merasa bahwa perjalanan spiritualnya yang baru akan dimulai, dan ia siap untuk menerima jalan yang ditunjukkan oleh Allah, meskipun ia tahu bahwa keputusan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Pendeta Engel, yang selama ini berjuang dengan keraguan dalam hatinya, mulai lebih sering berdoa, memohon petunjuk kepada Tuhan agar diberi kekuatan untuk memilih jalan yang benar. Ia semakin sering merenung di malam hari, membaca Al-Quran yang ia peroleh dari Faisal, dan menemukan kedamaian dalam setiap ayat yang ia baca. Setiap kali membuka kitab tersebut, Engel merasa ada kedekatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, seolah Allah berbicara langsung kepadanya melalui kata-katanya. Hati Engel semakin yakin bahwa kebenaran yang selama ini ia cari tidak ditemukan dalam agama Kristen, tetapi dalam ajaran Islam yang mengajarkan tauhid dan kasih sayang tanpa batas. Namun, keputusan untuk meninggalkan keyakinannya yang lama dan memeluk agama yang baru menjadi suatu dilema besar, karena ia menyadari dampaknya bagi hidupnya dan orang-orang di sekitarnya. Ia memikirkan betapa besar peranannya sebagai pendeta gereja, dan bagaimana masyarakat serta jemaat yang telah lama mengandalkannya akan bereaksi jika ia benar-benar mengambil langkah besar ini. Engel merasa seperti terjebak dalam dua dunia yang berbeda, dengan hati yang menariknya menuju kedamaian Islam, namun terikat pada tanggung jawab dan status sosial yang telah ia bangun selama bertahun-tahun. Setiap kali berdoa, Engel merasakan panggilan yang lebih kuat, seolah-olah Allah menginginkan ia untuk melangkah lebih jauh, meskipun jalan itu penuh dengan tantangan dan risiko. Meski begitu, hati Engel mulai merasa lebih tenang, seolah-olah ia sudah menemukan kebenaran yang selama ini ia cari, dan ia tidak bisa lagi mengabaikannya. Akhirnya, meskipun keputusan itu berat, Engel tahu bahwa ia harus mengikuti keyakinannya yang baru, karena ia merasa bahwa hanya dengan mengikuti kebenaran ini, ia bisa mendapatkan kedamaian sejati. Setelah banyak berdoa dan bermeditasi, Engel merasa bahwa saatnya telah tiba untuk berbicara kepada jemaatnya, untuk membuka hatinya dan menyampaikan perasaan yang telah lama ia pendam. Ia tahu bahwa ini bukanlah langkah yang mudah, dan bahwa keputusan ini mungkin akan mengubah hidupnya selamanya, serta kehidupan jemaat yang selama ini ia pimpin. Namun, ia merasa bahwa ia tidak bisa lagi terus menyembunyikan kebenaran yang telah ia temukan dalam ajaran Islam, yang kini ia yakini sebagai jalan yang lebih jelas menuju kedamaian. Dengan hati yang penuh kebimbangan namun juga keberanian, Engel mempersiapkan khutbah yang sangat penting, sebuah pidato yang akan mengungkapkan keyakinan barunya kepada seluruh jemaat. Ia menghabiskan waktu berhari-hari menulis, menyusun kata-kata yang tepat untuk menjelaskan perasaan dan keyakinannya, berharap bisa berbicara dengan tulus dan tidak menyinggung perasaan jemaat yang ia cintai. Namun, semakin ia menulis, semakin ia merasa bahwa ia harus lebih jujur dan terbuka tentang perjalanannya menuju Islam, tanpa menahan-nahan apapun. Engel tahu bahwa ini akan menjadi momen yang menentukan, dan ia harus siap menghadapi segala konsekuensi yang akan datang, termasuk jika itu berarti kehilangan jemaatnya atau menghadapi penolakan keras dari masyarakat. Meski demikian, ia merasa bahwa ia tidak bisa lagi hidup dalam ketakutan dan keraguan, karena hanya dengan berbicara jujur, ia bisa benar-benar menjalani hidup sesuai dengan keyakinannya yang baru. Ia berharap bahwa melalui khutbah ini, ia bisa memberikan pemahaman dan membuka hati jemaatnya untuk menerima perubahan yang terjadi dalam dirinya, meskipun ia tahu bahwa ini tidak akan mudah. Dalam hatinya, Engel berdoa agar Allah memberinya kekuatan untuk menghadapi apapun yang akan terjadi, dan agar jemaatnya bisa melihat ketulusan dalam dirinya yang ingin berbagi kebenaran yang ia temukan. Pada sebuah minggu pagi yang cerah, yang biasa dipenuhi dengan kebiasaan ibadah gereja yang tenang, Engel berdiri di mimbar dengan hati yang penuh kebimbangan namun juga harapan. Jemaat yang biasa datang mendengarkan khotbahnya dengan penuh perhatian kini melihat pendeta mereka dengan tatapan yang lebih cemas, seperti ada sesuatu yang berbeda pada hari itu. Engel menyadari bahwa ini adalah saat yang tepat untuk menyampaikan kebenaran yang telah ia temukan, dan ia menarik napas panjang sebelum mengucapkan kata-kata yang akan mengubah segalanya. Dengan suara yang sedikit gemetar, Engel berkata, "Bismillahirrahmanirrahim, para hadirin, dengan ini saya menyatakan memeluk agama Islam. Senang sekali bisa mengenal kalian, namun jalan kita berbeda." Suasana di gereja yang tadinya tenang mendadak berubah menjadi keributan, dengan beberapa jemaat yang terkejut dan tidak bisa mempercayai apa yang baru saja mereka dengar. Beberapa dari mereka langsung tercengang, tidak tahu harus merespons bagaimana, sementara yang lain mulai berbisik-bisik, bertanya-tanya apakah ini sebuah ujian atau mungkin pendeta mereka sedang bingung. Beberapa jemaat tampak menangis, terkejut dengan keputusan yang begitu besar, sementara yang lain marah dan merasa dikhianati oleh pendeta yang selama ini mereka percayai. Ada pula yang diam merenung,
mencoba memahami apa yang baru saja terjadi, dan mencari tahu lebih lanjut tentang alasan dibalik keputusan Engel yang mengejutkan ini. Engel tetap berdiri dengan tenang, meski ia bisa merasakan emosi yang meluap di dalam dirinya, tetapi ia merasa bahwa ini adalah langkah yang benar, meskipun sulit. Dengan hati yang terbuka, ia mengucapkan salam perpisahan kepada jemaat yang telah lama ia pimpin, berharap bahwa mereka akan memahami dan menerima keputusan ini, meskipun itu berarti sebuah jalan yang terpisah bagi mereka. Kabar tentang keputusan Pendeta Engel untuk memeluk Islam menyebar cepat, dan gempar di kalangan jemaat gereja yang selama ini menganggapnya sebagai sosok yang tidak tergoyahkan dalam keyakinannya. Sebagian besar jemaat merasa sangat dikhianati, marah, dan kecewa karena merasa telah dibimbing oleh pendeta yang kini memilih jalan yang mereka anggap sebagai kesesatan. Mereka mulai mengumpulkan tanda tangan untuk meminta Engel mundur, menyatakan bahwa ia tidak lagi layak memimpin gereja yang telah lama ia pimpin dengan penuh dedikasi. Namun, di sisi lain, ada beberapa jemaat yang mulai tergerak oleh kata-kata Engel, meskipun mereka tidak sepenuhnya memahami alasan di balik keputusan besar tersebut. Mereka mulai bertanya-tanya apakah ajaran yang selama ini mereka anut benar-benar membawa mereka kepada kebenaran, atau apakah ada jalan lain yang lebih mendalam dan penuh kedamaian. Engel tahu bahwa perpecahan ini adalah konsekuensi dari keputusannya, tetapi ia merasa bahwa ia harus tetap mengikuti jalan yang benar menurut keyakinannya, meskipun itu berarti meninggalkan kenyamanan dan kedamaian yang selama ini ia nikmati. Dalam hati, ia merasa bahwa ia tidak bisa lagi hidup dalam kebohongan, dan meskipun harus berpisah dengan banyak orang yang telah ia anggap keluarga, ia yakin bahwa ini adalah langkah yang benar. Beberapa orang mulai berbicara tentangnya dengan penuh penghormatan, melihatnya sebagai seseorang yang berani mengikuti suara hati dan mencari kebenaran meskipun harus menghadapi tekanan besar. Di sisi lain, kelompok yang lebih konservatif semakin mengisolasi Engel, menganggapnya sebagai ancaman bagi iman yang telah mereka anut selama bertahun-tahun. Meskipun demikian, Engel tidak merasa sendiri, karena ia tahu bahwa Allah selalu mendampinginya dalam setiap langkah yang ia ambil, dan keyakinannya semakin menguat. Keputusan Engel untuk memeluk Islam ternyata menimbulkan masalah yang lebih besar dari yang ia bayangkan, karena beberapa warga gereja yang merasa terganggu dengan pengumumannya melaporkannya kepada pihak berwajib. Pada suatu malam yang gelap, polisi datang ke gereja untuk menangkap Engel, menyusul laporan dari warga yang menuduhnya melakukan propaganda berbahaya yang bisa mengancam stabilitas sosial. Warga yang tidak setuju dengan keputusan Engel semakin memperburuk keadaan dengan membuat tuduhan yang lebih berat, menyebutnya menyebarkan ajaran sesat dan merusak moral masyarakat. Ketika polisi tiba di gereja, Engel tidak mencoba melawan, merasa bahwa ini adalah konsekuensi dari pilihan hidup yang ia ambil, dan ia harus menghadapi apapun yang datang. Beberapa jemaat yang mendukung Engel terkejut dan marah, mencoba membela pendeta mereka, tetapi pihak berwajib tidak peduli dan tetap membawa Engel dengan tuduhan yang sangat serius. Di sisi lain, ada warga yang lebih moderat dan berpikir bahwa tindakan Engel adalah sebuah bentuk kebebasan beragama yang seharusnya dihormati, meskipun mereka sendiri tidak sepenuhnya sepakat dengan keputusannya. Gereja tempat Engel berkhotbah menjadi medan perdebatan yang sengit, dengan sebagian besar warga menentang pendeta mereka, sementara beberapa lainnya berusaha memberi dukungan moral. Kejadian ini mengguncang komunitas gereja, yang selama ini hidup dalam harmoni, kini terbelah antara mereka yang ingin menjaga tradisi dan mereka yang ingin memberikan kesempatan pada perubahan dan kebebasan beragama. Meskipun harus menghadapi proses hukum, Engel merasa tenang di dalam hatinya, karena ia tahu bahwa langkah yang ia ambil adalah yang terbaik untuk dirinya dan kebenaran yang ia yakini. Dengan kepala tegak, Engel diangkut menuju penjara, dan ia merasa bahwa meskipun berada di balik jeruji, langkahnya untuk mengikuti Islam masih akan terus dilanjutkan. Meskipun kini berada di dalam penjara, Engel merasa tidak terasing, karena ia merasakan kehadiran Allah yang terus menyertai langkahnya, memberikan ketenangan di tengah segala kesulitan. Faisal dan beberapa teman muslim yang mendukungnya datang mengunjunginya di penjara, memberikan dukungan moral dan semangat, serta memastikan bahwa Engel tidak merasa sendirian dalam perjuangannya. Dalam setiap pertemuan dengan mereka, Engel merasa semakin yakin bahwa ia telah memilih jalan yang benar, meskipun dunia luar tidak sepenuhnya memahaminya. Di penjara, Engel merasa lebih bebas daripada sebelumnya, karena ia tidak lagi terikat oleh ketakutan atau tekanan dari orang lain, dan ia bisa hidup dengan lebih jujur pada dirinya sendiri. Saat membaca Al-Quran di dalam selnya, Engel merasakan sebuah kedamaian yang lebih dalam, dan ia merasa bahwa keputusan yang ia buat untuk memeluk Islam adalah bagian dari takdir yang telah ditentukan oleh Allah. Setiap doa yang ia panjatkan semakin menguatkan keyakinannya, dan ia merasakan bahwa meskipun berada dalam penjara, hidupnya kini lebih bermakna daripada sebelumnya.
Engel percaya bahwa penjara ini bukanlah akhir, melainkan bagian dari proses untuk lebih mendalami ajaran Islam dan lebih memahami hakikat kehidupan. Faisal sering memberinya buku-buku tentang sejarah Islam dan kisah para nabi, yang membuat Engel semakin mendalami agama yang kini ia peluk dengan penuh keyakinan. Meskipun begitu banyak rintangan yang harus ia hadapi, Engel merasa bahwa langkah-langkahnya menuju kebenaran semakin jelas, dan ia tidak menyesali keputusan besar yang telah ia ambil. Di dalam penjara, Engel merasa bahwa ia semakin dekat dengan Allah, dan ia berdoa agar suatu hari nanti ia bisa keluar dan melanjutkan perjuangannya untuk menyebarkan kebenaran Islam kepada orang-orang di luar sana. Selama masa tahanannya, Engel mendapati banyak dukungan dari orang-orang yang selama ini tidak ia kenal, yang datang untuk memberikan semangat dan belajar dari pengalaman hidupnya. Berbagai kalangan mulai mengunjungi Engel di penjara, mulai dari teman-teman sejati yang mendukung keputusan Islamnya, hingga warga yang sebelumnya menentangnya. Engel mulai melakukan diskusi terbuka dengan mereka, berbagi pandangan tentang kebenaran yang ia temui dalam Islam, dan bagaimana ia merasa kedamaian yang jauh lebih dalam daripada yang ia rasakan dalam agama sebelumnya. Pembicaraan ini membuat banyak orang mulai berpikir ulang tentang keyakinan mereka dan mendorong mereka untuk mempertanyakan apa yang sebenarnya mereka yakini selama ini. Beberapa jemaat yang selama ini menjauh dan merasa tersinggung mulai berdatangan, ingin mendengarkan penjelasan Engel lebih jauh mengenai alasan ia memeluk Islam. Engel menjelaskan dengan sabar bahwa pilihannya bukan karena kebencian terhadap agama sebelumnya, melainkan karena ia merasakan kedamaian dan kebenaran yang lebih besar dalam Islam yang tidak dapat ia temui sebelumnya. Semakin banyak orang yang tertarik dengan penjelasannya, dan beberapa bahkan mulai mengamati perilakunya yang lebih tenang dan penuh kasih, seakan menemukan sesuatu yang selama ini hilang dalam kehidupan mereka. Meski banyak yang belum sepenuhnya memahami, Engel merasakan perubahan besar dalam dirinya, merasa lebih kuat dan lebih yakin akan pilihan yang telah ia buat. Ia tahu bahwa proses ini tidak mudah, tetapi ia merasa bahwa keberanian untuk berbicara tentang kebenaran yang ia yakini adalah langkah pertama untuk membawa perubahan yang lebih besar. Di dalam hati Engel, ia merasa bahwa ini adalah bagian dari takdirnya, untuk menyampaikan kebenaran, meskipun itu berarti harus menghadapi tantangan yang besar. Beberapa minggu setelah pembebasannya, Engel tidak kembali ke gereja lama tempat ia dulu melayani sebagai pendeta, karena ia merasa bahwa jalan hidupnya kini telah berubah sepenuhnya. Namun, ia tidak membiarkan jemaatnya yang mendukungnya merasa terpisah. Engel mengundang mereka untuk bertemu di sebuah tempat yang lebih terbuka dan menerima semua orang tanpa memandang latar belakang agama. Di sana, Engel berbicara dengan penuh keyakinan, mengajak mereka untuk memeluk Islam, bukan hanya sebagai agama baru, tetapi sebagai cara hidup yang penuh dengan kedamaian dan kebenaran sejati. Saya ingin kalian merasakan kedamaian yang saya temukan dalam Islam. Saya ingin kalian mengenal Allah yang Maha Pengasih, kata Engel dengan suara penuh haru. Beberapa jemaat yang hadir merasa tersentuh dan mulai terbuka untuk memahami jalan yang Engel pilih, meskipun ini adalah keputusan yang sangat besar bagi mereka. Pada pertemuan itu, Engel bersama beberapa jemaat yang setia, dengan penuh khusyuk dan haru, mengucapkan syahadat mereka secara massal, menyatakan diri mereka memeluk agama Islam. Suasana di tempat itu penuh emosi, dengan beberapa orang menangis bahagia, sementara yang lain merenung, merasa bahwa hidup mereka telah berubah dalam cara yang tidak terduga. Engel merasa bahwa perjalanannya yang panjang telah sampai pada titik pencerahan, dan ia merasa lebih ringan, seperti ada beban besar yang terangkat dari pundaknya. Meskipun masih ada tantangan yang harus dihadapi, ia merasa yakin bahwa setiap langkah yang diambilnya adalah bagian dari kebenaran yang lebih besar. Hari itu menjadi titik balik yang tidak hanya mengubah hidup Engel, tetapi juga hidup banyak orang yang hadir, yang kini bersama-sama melangkah menuju sebuah jalan yang lebih terang. Lisandra, kota kecil yang dulu tenang, kini mulai berubah. Jemaat yang dulu terpisah oleh perbedaan agama kini mulai menyatukan diri dalam kebenaran yang lebih universal, penuh dengan rasa hormat dan pemahaman. Gereja yang dulu dipimpin oleh Engel kini menjadi pusat pertemuan yang lebih terbuka, tempat umat Muslim dan Kristen dapat berdialog, berbagi pandangan, dan belajar untuk saling menghormati. Engel merasa bahagia melihat perubahan yang terjadi di kota kecil itu, di mana perbedaan agama tidak lagi menjadi pemisah, melainkan menjadi peluang untuk memahami dan menghargai satu sama lain. Ia merasa bahwa dirinya bukan hanya seorang pendeta yang kini beralih menjadi seorang Muslim, tetapi juga seorang jembatan yang menghubungkan dua komunitas yang dulunya terpisah oleh keyakinan mereka. Setiap pertemuan antara Muslim dan Kristen di gereja yang kini berubah fungsi itu semakin membawa kedamaian, dan banyak orang mulai melihat bahwa agama bukanlah sumber perpecahan, melainkan jalan menuju kedamaian jika dipahami dengan benar. Engel merasa penuh syukur,
karena ia telah menemukan kebenaran sejati dalam Islam, yang kini ia bagikan kepada orang-orang yang selama ini hidup dalam ketidaktahuan. Ia membantu membuka pintu-pintu hati yang tertutup, menjelaskan bahwa kedamaian sejati tidak ditemukan dalam dogma semata, tetapi dalam pengertian dan kasih sayang terhadap sesama. Banyak orang yang dulunya ragu kini mulai menerima ajaran Islam, meskipun mereka tidak langsung menjadi Muslim. Mereka menghargai ajaran yang diajarkan Engel tentang perdamaian dan cinta kasih universal. Engel merasa bahwa hidupnya kini telah dipenuhi dengan tujuan yang lebih besar, dan ia telah berhasil membawa pencerahan bagi banyak orang di sekitarnya. Di akhir perjalanannya, Engel tahu bahwa ia telah menemukan apa yang ia cari selama ini, dan bahwa setiap langkah yang ia ambil menuju Islam adalah langkah menuju kebenaran yang akan terus menerangi jalan hidupnya.